Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Siti Aisyah, with name 230302043. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 pembagian segmentasi waktu dalam tense 16, yakni present tense, past tense, future, past future. Di sini kita akan membahas tentang past future. Past future merupakan tense atau perubahan bentuk kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan dan kejadian di masa yang akan datang. Namun, dengan menggunakan sudut pandang masa lalu. Jadi, past future ini bentuk kalimat untuk menyatakan kejadian yang akan datang pada waktu lampau. Dan terdapat 4 bagian past future tense sebagai bagian dari 16 tenses yang ada. Pertama itu ada past future tense. Past future tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi atau dilakukan secara berulang-ulang atau sudah menjadi suatu kebiasaan di masa lampau. Ada bentuk verbalnya yang formula yang positif, subject plus word or short plus verb 1 plus object plus adjective or noun or adverb. Seperti lihat yang ada negatifnya, ada interrogatif. Adapun example yang positif, they will go home soon. Mereka akan segera pulang. Yang negatif, they will not go home soon. Mereka tidak akan segera pulang. Adapun interrogatifnya, would they go home soon? Apakah mereka akan segera pulang? Bentuk nominal formula positif, subject plus word or short plus be plus object plus adjective or noun or adverb. Adapun yang negatif dan interrogatifnya bisa dilihat. Oke. Terus example yang positif, we should be here last month. Kita seharusnya berada di sana bulan depan. Yang negatif, we should be here last month. Kita seharusnya berada di sana bulan depan. Adapun interrogatifnya, should we be here last month? Haruskah kita berada di sana bulan lalu? Ada past future continuous tense. Past future continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Adapun bentuk verbalnya, formula yang positif, subject plus word or short plus be plus verb ing plus object adjective or noun or adverb. Adapun negatif dan interrogatifnya bisa dilihat ya. Example contohnya itu yang positif, my mother would be cooking vegetable at this hour yesterday morning. Ibuku akan memasak sayur pada jam segini kemarin pagi. Ada yang negatifnya, my mother would not be cooking vegetables at this hot yesterday morning. Ibuku tidak akan memasak sayur pada jam segini kemarin pagi. Adapun yang interrogatifnya, would my mother be cooking vegetables at this hot yesterday morning? Apakah ibuku akan memasak sayur pada jam segini kemarin pagi? Adapun bentuk nominalnya yaitu yang formula yang positif, subject
word or sort plus be plus being, object, adjective or noun or adverb. Ada juga yang negatif dan interrogatifnya bisa dilihat. Contohnya itu ada I should be being at director if I did work at Pixel Studio. Saya harus menjadi direktur jika saya bekerja di studio Pixar. Negatifnya, I should not be being a art director if I did work at Pixar Studio. Saya tidak seharusnya menjadi direktur jika saya bekerja di studio Pixar. Yang interrogatifnya itu ada should you be being a art director if I did work at Pixar Studio. Haruskah Anda menjadi ART direktur jika saya bekerja di studio Pixar? Tiganya itu ada past future perfect tense. Past future perfect tense adalah tense atau sebuah struktur kalimat yang memiliki fungsi utama untuk mengekspresikan ide atau gagasan di masa lampau. Adapun bentuk verbal yaitu yang formulanya yang positif subject plus word or sort plus have plus verb 3 plus object. Itu ada juga yang negatif interrogatifnya bisa dilihat ya teman-teman. Ada juga contohnya yang positif she would have come here is she had called him. Dia akan datang ke sini jika dia menelponnya. Adapun yang negatifnya, she would have come here if she had not called him. Dia tidak akan datang ke sini jika dia tidak menelponnya. Yang interrogatifnya, would she have come here if she had called me? Apakah dia akan datang ke sini jika dia menelponnya? Adapun bentuk nominal yaitu yang formula yang positif subject plus word or sort plus have plus been plus object plus adverb plus noun or adverb. Ya, ada yang negatif dan interrogatifnya bisa dilihat ya. Ini dia. Yang contohnya I should have been at studio if they had invited me. Seharusnya aku berada di studio jika mereka mengundangku. Yang negatifnya I should not have been at studio if they had not invited me. Seharusnya aku tidak berada di studio jika mereka tidak mengundang aku. Interrogatifnya should you have been at studio if they had invited me. Haruskah kamu berada di studio jika di sana mereka mengundang aku? Yang keempat itu ada past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan sedang berlangsung. Adapun bentuk verbalnya yang formula yang positif subject plus word or sort plus have plus been atau plus verb ing plus object plus ana. Ana itu adjective, noun or adverb. Adapun negatif dan interrogatifnya bisa dilihat ya rumusnya. Contohnya itu ada positif my boyfriend have been giving flower at this hour yesterday morning. Pacarku akan memberi bunga pada jam segini kemarin pagi. Itu juga ada negatif dan interrogatifnya. Cuman dia yang negatif pakai not dan interrogatifnya itu tanda tanya. Dan itu yang pertama pakai what you boyfriend. Yang interrogatifnya have been giving flower at this hour yesterday morning. Apakah pacarmu akan memberikan bunga pada jam segini kemarin pagi? Adapun bentuk nominalnya yang itu formula rumusnya yang positif subject plus word or sort plus have plus been plus being
plus objek plus ANA. Adapun negatif dan interrogatifnya juga, cuman yang negatif pakai not ya. Contohnya itu ada yang positif, I should have been being an art director by studying animation. Seharusnya aku menjadi art director dengan mempelajari animasi. Dan negatifnya, I should have been being art director by studying animation. Seharusnya aku tidak menjadi art director dengan mempelajari animasi. Interrogatifnya, should you have been being art director by studying animation? Haruskah kamu menjadi direktur dengan mempelajari animasi? Nah, segitu dulu pembahasan tentang 4 bagian yang ada di past future. See you. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.